Tarif sewa Stadion Gelora 10 November lebih murah dari GBT. Persebaya pilih mana? Dikutip dari surya.co.id. Tim Pansus Retribusi Kekayaan Daerah di DPRD Surabaya resmi memutuskan besaran tarif sewa dua stadion terbesar di Surabaya, yakni Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November yang berlokasi di Jalan Tambak Sari. Harga sewa Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya disepakati tak lagi 444 juta per hari. Karena dengan besaran tarif hampir setengah miliar itu, klub Persebaya terancam hengkang karena keberatan. Sudah final, tarif sewa GBT 11,5 juta rupiah per jam, terang Ketua Pansus Retribusi Kekayaan Daerah Mahfuz. Kesepakatan itu diperoleh setelah Pansus menggelar rapat dengan Pemkot Surabaya. Baik Dispora bersama Kabag Hukum sepakat dengan pemberlakuan tarif per jam. Mahfuz, politisi muda PKB, menyebut 1 tahun Pansus bekerja membahas raperda tersebut. Pansus dan Pemkot menyepakati tarif sewa Stadion GBT maupun Gelora 10 November Tambak Sari. Untuk tarif sewa Stadion GBT sebesar Rp11.580.000 per jam. Sementara tarif sewa Stadion Gelora 10 November Tambak Sari lebih murah dibanding Stadion GBT, yakni diputuskan sebesar Rp7.500.000 per jam. Semua sudah dimasukkan dalam berita acara. Dengan begitu, penentuan tarif sewa GBT yang direspons keberatan Persebaya Surabaya tak lagi ada polemik. Ketua Pansus Mahfuz didukung anggota Pansus mencari formula yang tepat agar harga sewa GBT tidak memberatkan Persebaya selaku penyewa utama. Kesepakatan besaran sewa GBT per jam itu mengingat selama ini Persebaya menyewanya tidak seharian penuh. Klub dengan pendukung fanatik bonek ini dikatakan biasanya memakai stadion 6 jam. Persebaya menyebut kemampuan sewa di kisaran 100 juta per hari. Sementara Pemkot menghendaki sesuai nilai appraisal 444,6 juta. Kalau disepakati per jam 11,5 juta artinya 6 jam sekitar 70 juta. Dengan kesepakatan tersebut tarif sewa GBT dan Gelora 10 November sudah final dan tidak boleh diganggu-gugat. Tinggal DPRD nanti akan menghitung pendapatan retribusinya dari GBT. Tidak menyalahi appraisal. Bahkan kami baru mengenakan sewa nantinya saat listrik dan genset dinyalakan. Kalau pertandingan digelar dan berakhir sebelum jam 5 sore tidak ada biaya genset ini. Komponen sewa paling besar ada di listrik ini, kata Kepala Dispora Afgani Wardana. Dua bintang 16 tahun bersinar di Piala Menpora, bukti kesuksesan Elite Pro Academy. Dikutip dari bolalop.com, pelatih Persipura Jackson F. Tiago menilai perkembangan sepak bola Indonesia berada dalam jalur yang benar. Terbukti, dua pemain 16 tahun yang bersinar di Piala Menpora merupakan jebolan kompetisi Elite Pro Academy bentukan PSSI. Dua pemain yang dimaksud Jackson adalah Roberto Kuateh, Madura United, dan Marcelino Ferdinand, Persebaya Surabaya. Keduanya tercatat sebagai pemain termuda pertama dan kedua di Piala Menpora 2021. Meski usianya baru 16 tahun, Ronaldo dan Marcelino sudah dipercaya tampil bersama tim senior. Sejauh ini Ronaldo sudah tampil 3 kali sebagai pemain pengganti sementara Marcelino tampil 2 kali dengan satu diantaranya sebagai starter. Kalau saya merasa Indonesia sudah di jalur yang benar dengan Elite Pro Academy. Kita bisa lihat kemarin di Piala Menpora beberapa wajah baru hasil dari situ. Ada Marcelino dan Ronaldo Kuateh, kata Jackson. Ronaldo dan Marcelino memang sama-sama pernah ditempa di kompetisi Elite Pro Academy U16 tahun 2019. Saat itu Ronaldo membela Persib U16 sedangkan Marcelino berseragam Persebaya U16. Lebih lanjut, Jackson percaya jika kompetisi berjenjang itu terus diselenggarakan secara rutin maka Indonesia tidak akan kekurangan pemain berkualitas. Hasilnya tidak hanya dinikmati klub tapi juga timnas Indonesia. Sekarang anak umur 16 tahun,
18 tahun atau 20 tahun punya lahan yang banyak untuk bisa berkembang. Mereka, pemain kelompok umur, dalam 1 tahun bakal merasakan beberapa kali atmosfer kompetisi. Jadi Indonesia, sudah di jalan benar dan menghasilkan hal-hal yang baik. Tinggal kita sabar dan juga pandai dalam membina pemain supaya mereka jadi lebih hebat. Nantinya bukan bakat alam lagi, tapi benar-benar pemain yang punya kemampuan baik yang berbicara. Laga perdana Liga Super Cina 2021 normal, 30.000 penonton hadir di stadion. Dikutip dari skor.id. Sekitar 30.000 penonton menyaksikan pertandingan perdana Liga Super China 2021 di Stadion Tanhe, Selasa tanggal 20 April tahun 2021. Dalam laga ini, Guangzhou FC, dulu Guangzhou Evergrande, menjamu Guangzhou City, sebelumnya bernama Guangzhou RF, dan laga berakhir dengan skor imbang 2-2. Legenda timnas Italia Fabio Cannavaro, yang berada di bawah tekanan setelah kampanye mengecewakan Guangzhou FC musim lalu. Dari pertandingan pembukaan lainnya, Shandong Taishan mengalahkan Chongqing 2 gol tanpa balas. Semua pertandingan fase pertama Liga Super Cina 2021 berlangsung baik di Guangzhou atau Suzhou dekat Shanghai secara terpusat. Ini sebagai salah satu upaya untuk mengekang penyebaran virus corona saat pandemi COVID-19. Dari 16 tim akan tinggal di hotel dan dipisahkan dari publik. Format fase awal Liga Super Cina pun ada 2 grup. Namun tidak seperti acara olahraga di negara lain, penggemar diizinkan menonton pertandingan di stadion setelah wabah COVID-19 yang dilaporkan sekarang terkendali di Cina. Apakah Persebaya bukan ikon Surabaya? Persebaya sedang mengalami ujian lagi menjelang Liga 1 dimulai. Pemkot Surabaya menaikkan tarif sewa GBT menjadi 444 juta per hari. Persebaya pun keberatan dengan harga tersebut. Beruntung Pansus DPRD berhasil melobi Pemkot Surabaya untuk menurunkan tarif sewa GBT menjadi 11 juta per jam. Dan sekarang beredar kalimat dari Ira Tursilowati Kabag Hukum Pemkot Surabaya yaitu, Persebaya bukan ikon Surabaya, tetapi hanya salah satu perusahaan di Surabaya. Menurut Dispora dan bagian hukum menyebut Raperda ini adalah produk hukum umum, yang tak bisa mengatur secara spesifik dan subjektif kepada salah satu perusahaan, salah satunya Persebaya. Pemkot melihat Persebaya adalah entitas bisnis secara total, bukan ikon Surabaya. Menurutnya, ikon Surabaya jika disematkan ke Persebaya adalah subjektivitas dari pihak-pihak lain. Termasuk Pemkot. Jangan dibilang ikon, Persebaya ini perusahaan bisnis. Subjektif kalau bilang itu ikon. Jadi kita tidak bisa mengatur di perda harga-harga khusus, kata Kabag Hukum, Ira Tursilowati. Yang kami kutip dari ngopibareng.id. Namun berbeda dengan Cak Mahfuz. Menurut Ketua Pansus DPRD Cak Mahfuz, Persebaya adalah ikon kota Surabaya. Mahfuz menyebut Pemkot seharusnya tak membebani harga GBT setinggi itu. Apalagi fasilitas GBT belum sebaik Gelora Bung Karno Jakarta. Mulai dari akses, hingga dekat dengan TPA Benowo.
Persebaya selama ini sudah membawa nama Surabaya. Masa iya diberi harga tinggi begitu? Nggak bisa ada harga khusus. Kami tahu, Persebaya ini sudah PT, namun mereka bukan full oriented total. Ada porsi sosialnya untuk sepak bola anak muda Surabaya, kata Mahfuz, Senin tanggal 19 April tahun 2021. Yang kami kutip dari ngopibareng.id. Mahfuz meminta Pemkot untuk komitmen memberikan Persebaya harga khusus. Harus memandang Persebaya secara sehat, bukan dari sisi bisnis dan ekonomi saja. Terlebih jika melihat dari sisi politik. Kalau ada masalah politik antara Pemkot dan Persebaya jangan dibawa-bawa. Persebaya itu selamanya, sedangkan politik itu sementara. Hanya 5 tahun, katanya.